Pada Agustus 1945, di tengah kepulan asap perang yang mulai meredup, sebuah kabar besar tertangkap oleh gelombang radio gelap. Sultan Syahrir, sang diplomat ulung, mendapati bahwa Kekaisaran Jepang telah bertekuk lutut pada sekutu. Beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP, Washington. Benarkah Jepang sudah menyerah pada sekutu? Aku harus memberitahu golongan muda yang lain. Kami, Bikanya, ada berita penting. Ada apa, Bung Syahrir? Wajah menambah khawatir. Aku baru saja mendengar dari stasiun radio asing bahwasanya Jepang telah menyerah pada sekutu. Kita harus segera mendesak golongan tua agar memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Malam yang kian larut tak menyurutkan api di dada para pemuda. Mereka mendatangi kediaman Bung Karno untuk menuntut sebuah keberanian. Dalam perang sana, kita tidak bisa bertindak gegabah tanpa dapat berkaya. Ini adalah buatan Jepang. Kita ingin merdeka sebagai budak atau sebagai bangsa yang berdaulat. Saudara-saudaraku, kemerdekaan bukan omongan di tengah malam. Kita butuh pembuktian internasional. Internasional akan melihat kita sebagai boneka jika kita menunggu perintah dari PPKI. Saya tidak akan menyeret rakyat ke dalam pertumpahan darah yang sia-sia hanya karena nasib kalian. Silakan pergi jika kalian tidak sependapat dengan saya. Kecewa karena desakan mereka ditolak, golongan muda mengambil keputusan nekat. Pada pukul 4 pagi, mereka membawa paksa Soekarno dan Hatta menuju sebuah markas di Rengas Dengklok agar jauh dari jangkauan intelijen Jepang. Gimana ini? Jika kita terus menunggu Bung Karno dan Bung Hatta, bangsa ini tidak akan pernah merdeka. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menculik mereka agar kita merdeka. Soekarno! Di sebuah rumah sederhana milik seorang petani, ketegangan belum juga mereda, hingga datanglah Ahmad Subarjo membawa kabar dari Jakarta. Kami lepaskan mereka. Saya berunding dengan pihak Jepang di Jakarta. Apa jaminannya jika kamu melepaskan mereka? Jaminannya saya sendiri. Besok tanggal 17 Agustus proklamasi akan dibacakan di Jakarta sebelum matahari meninggi. Baiklah, jika demikian kesepakatannya begini. Malam ini juga kita kembali ke Jakarta. Rombongan tiba di kediaman Laksamana Maeda pada dini hari. Selamat malam, kawan-kawan. Saya sudah mendengar situasinya. Saya akan menyediakan ruang untuk kalian berdiskusi. Terima kasih Laksamana. Kami butuh tempat untuk meluruskan naskah penting malam. Baiklah, Soekarno. Silakan gunakan ruang makan di rumah saya. Saya akan melindungi kalian dari tentara Jepang yang lain. Silakan masuk. Di tengah kesibukan para tokoh merumuskan kalimat proklamasi, Ibu Fatmawati dengan tenang menyiapkan simbol kedaulatan bangsa. Merah untuk berani, putih untuk suci. Meski jemariku lelah, kain ini harus menyatu sebelum fajar tiba. Ini adalah harapan bagi anak cucu kita nanti. Baiklah, judulnya adalah proklamasi. Kata bagaimana kalimat berikutnya? Kita tuliskan hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain. Diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sempurna, singkat dan tegas. Saya Jumalik. Tolong ketikkan naskah ini, ubah nama Tempo menjadi Tempo dan wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Siap, Bung Karno. Akan segera saya kerjakan. Fajar 17 Agustus 1945 telah tiba. Halaman rumah di Jalan Pegangsaan Timur dipenuhi jiwa-jiwa yang haus akan kemerdekaan. Saat itulah suara Indonesia akhirnya terdengar oleh dunia. Proklamasi.
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia.